Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang sistem apa ya? Sistem di sini kita lihat deh. Penyesuaian dia bilangnya apa? Ini tentang TikTok Shop Seller Center ya, penyesuaian biaya komisi marketplace berlaku mulai 1 Juni 2023. Jadi setelah Sirtiman klik link di sini kita bisa ngeliat ya. Kalau ternyata itu TikTok marketplace-nya itu yang punya TikTok Shop itu akan dikenakan biaya marketplace ya guys. Sebenarnya ini pun mulainya 1 Juni, mulai jam 9. Kalau saat ini sales fee saat ini 1% dan flat fee 2000 per pesanan yang valid. Jadi selama ini begini 2000. Jadi ada fee-nya 1%, terus 2000 gitu. Nah, di sini ada perubahan lagi. Biaya komisi mencakup komisi 1% dan biaya tetap 2000. Setelah ini sebelumnya ya. Nah, ini sebelum 1 Juni ya. Ada biaya komisi 1%. 1% guys, ingetin ya, 1%. Komisi penjualan 1%. Terus ada biaya tetapnya lagi 2000. Jadi sebelum 1 Juni kita tuh udah dikenain potongan 1%, biaya tetapnya 2000 per pesanan gitu. Nah, setelah 1 Juni, nah di sini ada perubahan. Perubahannya dihitung berdasarkan klaster, kategori dan subkategori SKU yang dijual di TikTok Shop. Jadi ada perubahan. Nah, di sini ada perumusannya nih. Rumusnya biaya komisi sama dengan tarif komisi persentase dikali harga barang diambil diskon penjual. Jadi dia ngambilnya dari penjualan bersih ya, harga barang diambil diskon penjual seperti itu. Nah, di sini dilihat lagi ada list-listnya per kategori ya. Fashion, ternyata fashion ini salah satu list yang paling tinggi ya, baju dan aparel dan perhiasan. Kalau elektronik masih 1,9%, kecuali aksesoris handphone agak mahal 4,3%, perawatan kesehatan dan bayi 4,3%, gaya hidup seperti barang kebutuhan rumah, dapur, mebel ini di bawah 3%. Di sini ada penerapan contohnya ya. Ini contohnya nih, barangnya sepatu biru, harga awal 50.000. Sebenarnya ini contohnya ya, apa ya, nggak jarang lah, jarang sesuai kenyataan gitu. Sepatu tuh harga 50.000 itu sebenarnya agak-agak susah gitu. Di sini ada diskon penjualnya 15.000, diskonnya juga gede sekali gitu loh. Harga item setelah dipotong diskon penjualan sama dengan 35.000. Beli harga awalnya 50.000, ada diskon 15.000, jadi pembeli bayarnya 35.000. Nah, sepatu tergolong fashion. Biaya komisinya itu 4,3%. Pembeli A membeli satu buah sepatu. 4 kalkulasi biaya marketplace-nya sebagai berikut. Jadi harganya barangnya 50.000, sepatu biru, diskon penjual 15.000. Jadi total setelah diskon penjual 35.000. Ini diskon penjual nih kita yang menanggung ya guys. Nah, dikali biaya komisi persentasenya 4,3%. Jadi biaya komisi marketplace itu Rp1.505 gitu. Nah, di sini yang jadi apa ya, yang jadi bahan pertimbangan ya untuk Sirtiman ini. Jadi pertimbangan ini masalah FAQ-nya silahkan dibaca lagi deh gitu. Ini banyak sekali tuh. Wow. Jadi sebelum jualan aja udah kebanyakan ini ya. Yang jelas yang jadi pertimbangan dari Sirtiman ini
Yang pertama ini dia ngasih contohnya nggak ini ya, nggak ya istilahnya contoh sih, cuma barangnya tuh benar-benar yang rasional lah gitu. Kalau sepatu harga 50.000 itu kemungkinan agak agak susah gitu. Sepatu rata-rata yang mungkin 100.000 ke atas gitu. Terus diskon penjual ini gede sekali gitu. Dan setelah barang diterima 35.000, ini barang dijual 35.000 ya. Artinya ini diskonnya besar sekali, terus ini harga barang ini kita cuma terima setengah gitu, setengah. Dan namanya jualan ya, rata-rata kita tuh ya sulit sih untuk bisa untung 10% aja sulit gitu. Apalagi ini udah dipotong biaya komisi 4,3% gitu. Kalau yang dulu sebelum 1 Juni itu 1% ditambah 2.000 ongkos ongkos jadinya, ongkos order gitu. Sekarang ini naik guys, jadi 4,3%. Dan ini contoh barangnya harga 50.000 ya. Gimana barangnya harga 100.000 atau sejuta, jadi dia untungnya besar sekali gitu. Yang harga misalnya ya harga 500.000, dia untungnya 15.000. Dan ini juga masalah diskon penjual ini, kita mau nggak mau harus kasih gede gitu. Kenapa? Ya karena saingan sama toko lain udah banyak yang jualan, marketplace udah sesek gitu. Kalau kita nggak ngasih diskonan gede, orang nggak mau beli. Nah di sini yang jadi kendala ini 4,3% ini, kalau kita bener-bener apa ya jualan apa bisa gitu loh. Ya kita kan ngambil untung aja untuk 5% aja susah gitu. Kalau jualan cuma dapat untung 1, berapa persen tuh agak-agak susah. Udah lagi pula kalau di marketplace itu kayak toko yang lagi cari apa, cari pangkat, cari bintang, cari rating, dia benar-benar jual rugi dulu gitu. Yang penting dapat bintang, itu kan yang jadi pengganggu ya. Jadinya kita nggak dapat orderan gitu. Yang seharusnya ada apa ya, ada perlindungan biaya kalau masalah itu gitu. Jadinya kita ya bisa bersaing, bisa jualan juga. Jangan bandar, udah bandar harganya murah, dia banting harga juga, cuma pengen dapat rating, itu harganya udah nggak logis. Kita beli dari bandar, kena ongkos kirim, bandarnya sendiri kalau cuma beli 1 atau 2, dia nggak mau turun harga, maunya beli grosir gitu. Grosir ya per 10 atau per 100 gitu. Kalau kita minta diskon pasti ditanyanya mau beli berapa gitu loh, atau mau berapa banyak segala macem. Jadi di situ ya kita kesulitan gitu. Kesulitannya apa? Ngambil keuntungan dari per piece. Kalau kita ngasih bonus lagi pun, yang namanya barang bonus itu ya kita juga harus beli lagi gitu loh. Jadi benar-benar mepet banget jualan sekarang ini ya, apalagi di TikTok yang istilahnya lagi naikin komisi marketplace-nya itu dari 1% sekarang bisa sampai 4,3% seperti itu. Ya karena dia tahu lah di TikTok itu laku keras, ibu-ibu belanja bisa COD. Nah di sini jadi kendala buat penjual adalah yang pertama diskon penjual ya. Diskon penjual ini kita harus perhatikan. Kalau kita nggak berani, barang kita bakal sepi orderan gitu. Si Riman udah ngerasain diskon penjual sepi orderan. Terus masalah nah ini apa, tipisnya keuntungan ini karena pengaruh dari persentase biaya komisi marketplace. Perlu diperhatiin jual barangnya tuh jangan ya jangan ngelihat saingan, mau nggak mau saingan kadang harganya nggak logis, cari rating atau emang lagi ngebus penjualan, atau emang lagi cuci gudang seperti itu, atau emang dia ya barangnya istilahnya
ya suka-suka aja, dia punya barang pengen dihabisin apa pengen laku gitu, jadi dijualnya murah seperti itu, cuci gudang atau istilahnya. Nah, di sini yang diperhatikan adalah gimana cara bersaing dengan mereka gitu. Gimana caranya survive. Kalau enggak, kejadiannya barang kita akan numpuk di gudang dan pembeli juga cuma tanya-tanya doang, tanya-tanya aja, mereka banyak tanya, cuma ngordernya ke yang murah. Itu benar-benar apa, kejadian nyata ya. Pembelinya tanya-tanya murah di sini, atau mereka malah ngadu, yang A jualnya segini, kalau yang ini dia nawar lagi. Ya, kalau udah nawar lagi udah harga dari A aja, A-nya antara dia bandar atau cuci gudang. Ya udah, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya paling apa ya, ini benar-benar harus kreatif ya, harus benar-benar apa sih, bikin pelanggan itu nyaman sama toko kita, terutama servis sama profil kita ya. Profil Sirtiman benar-benar ngandalin profil deh. Kalau beli sama Sirtiman ya nanti akan dikasih apa, seperti itu. Entah itu garansinya ditambah, entah itu bonusnya. Biasanya Sirtiman sih mungkin kasih ini ya, kasih giveaway. Cuma untuk ke tahap giveaway kan itu emang harus di luar dari TikTok gitu. Itu ada kebijakan yang di luar dari TikTok lah gitu. Entah itu kita bisa di barangnya diselipin ya ajakan giveaway untuk gabung ke room WhatsApp segala macem. Yaitu ya kreativitas aja deh gitu. Yang jelas kalau tempur perang harga biasa 1 Juni ke atas itu akan sulit karena komisi dari marketplace-nya naik sampai ya boleh dibilang 300% ya, 3 kali lipat dari yang biasanya cuma 1% gitu. Nah, di situ ya sebenarnya kerugian gitu. Mungkin sebelumnya udah ada usaha yang booming karena emang biaya komisi marketplace-nya cuma 1% gitu, meskipun ada 2000 rupiah untuk per transaksi. Cuma setelah 1 Juni ini pasti akan terasa gitu. Yang jual-jual barang ini mulai terasa. Ini untungnya tipis, lakunya lama, sepi order, dan ya mereka harus mau jualan cari cara gimana lagi gitu. Kalau jualan barang itu benar-benar nggak bisa di apa ya, nggak bisa banyak apa sih, banyak banyak trik lah istilahnya gitu. Ya kalau mau ya kan ada kayak sistem kayak tadi bandar harganya murah, terus atau yang cuci gudang ya dia nggak tahu lah mau pensiun atau mau sekedar ngelakuin barangnya. Atau yang lagi cari rating tuh itu nggak logis harganya gitu. Kadang beli barang yang 100.000 dijual cuma 99 perak tuh, dia pengen benar cari rating niatnya gitu. Dan yang terakhir ini biasanya cara kayak apa ya, untung dari barang bulan kemarin, untungnya itu dibuat nutup barang bulan depan gitu. Jadi barang bulan depan itu bisa dijual dengan harga murah seperti itu. Jadi kayak apa sih, gali lubang tutup lubang, cuma cara jualan seperti itu ya. Nah, di situ Sirtiman ya paling itu aja, untung dari bulan kemarin. Ibaratnya kalau dulu apa ya, di dalam bisnis kayak travel atau ya travel naik haji gitu ya. Jadi misalnya kloter pertama dia udah dapat duit, kloter 2-nya digratisin gitu. Ya nggak digratisin, mungkin diskon 50% atau gimana. Jadi kan yang pas kloter 2 ini murah sekali gitu loh. Ini murah sekali dibanding yang lainnya, saingan travel lainnya gitu. Makanya orang pada berlomba-lomba ke situ. Dan rame, usahanya berkembang. Bulan ketiga begitu juga. Ya seperti itu. Jadi apa sistemnya kalau kayak gitu ya? Bayar di muka gitu. Apa ya?
bayar di muka istilahnya seperti itu. Ups. Ya pokoknya kreativitas masing-masing ya, mau sistem giveaway, mau sistem bonus, mau sistem apalah ya, yang jelas harus survive ya per tanggal 1 Juni 2023 dan seterusnya harus survive gitu. Karena persaingannya menjadi semakin ketat, biaya untuk jualannya juga semakin tinggi, dan kita akan menemukan wah tambah apa ya, tinju lah, tambah seru lagi tinjunya itu, gebuk-gebukannya gitu, lebih sengit lagi. Oke, jadi untuk yang mau jualan di TikTok Shop ya, mulai diperhatikan ya guys kebijakan itu juga. Jangan lupa guys, kalau suka dengan channel ini kasih jempol. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada yang mau tanya, kolom komentar. Goodbye.